Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Fauzia. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Rondo yang hidup sebatang kara di sebuah desa. Pada suatu hari di pagi yang cerah, Mbok Rondo pergi ke hutan untuk mencari kayu. Habis mengumpulkan kayu, Mbok Rondo beristirahat di bawah pohon besar sambil mengeluh dan berbicara di dalam hati. Seandainya aku mempunyai anak, pasti beban hidupku lebih ringan karena ada yang membantuku. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi dan muncullah raksasa yang bertubuh besar dan wajahnya yang sangat menyeramkan di hadapan Mbok Rondo. Lalu raksasa berbicara dengan Mbok Rondo. "Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkannya." Mbok Rondo menjawab, "Benarkah?" "Benar, asalkan ada syaratnya. Saat anak itu berusia 16 tahun, harus kau serahkan kepadaku agar menjadi santapanku," sahut raksasa. Mbok Rondo tanpa berpikir panjang. Lalu raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo langsung menanam biji mentimun itu di halaman belakang rumahnya. Setiap hari, Mbok Rondo menyirami biji timun itu. Tidak lama kemudian, tanaman itu sudah berbuah dengan sangat lebat. Di antara sekian banyaknya buah mentimun, ada satu buah yang buahnya sangat besar sekali dan berwarna kekuning emasan. Jika terkena sinar matahari, warnanya berubah jadi berkilau sekali. Mbok Rondo sangat tertarik pada buah mentimun besar itu. Tanpa berpikir panjang, Mbok Rondo bergegas membawa buah timun itu masuk ke dalam rumah dan dibelah dengan pelan-pelan. Dan kagetnya Mbok Rondo, di dalam timun yang besar itu ternyata benar ada seorang bayi mungil di dalam itu. Pikir Mbok Rondo, ternyata raksasa itu tidak berbohong kepadanya. Mbok Rondo sangat gembira dan menamai bayi mungil itu dengan nama Timun Mas. Hari, bulan, tahun pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Pada pagi hari, tiba-tiba bumi bergetar dan muncullah raksasa itu untuk menagih janji kepada Mbok Rondo. "Hai Mbok Rondo, keluarlah. Aku kemari untuk menagih janji," kata raksasa. Lalu Mbok Rondo keluar dan menjawab, "Berilah aku waktu 2 tahun lagi, karena anak itu sekarang masih kecil." Raksasa itu pun menyetujui apa yang dikatakan Mbok Rondo untuk menunggu 2 tahun kemudian. Pada suatu malam, Mbok Rondo bermimpi menemui pertapa dan diberi 4 bungkus bingkisan oleh pertapa tersebut yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Hari demi hari pun raksasa itu kembali untuk menagih janjinya kepada Mbok Rondo.
Mbok Rondo menyadari kedatangan raksasa itu, dan Mbok Rondo lari dengan sangat kencang dan menghampiri Timun Mas dan memberi 4 bingkisan itu yang diberikan oleh Pertapa. Mbok Rondo menyuruh Timun Mas untuk pergi meninggalkan rumah. Ketika raksasa melihat sekeliling rumah Mbok Rondo, raksasa melihat gadis berlari dengan cepat, dan raksasa itu pun meninggalkan rumahnya Mbok Rondo dan mengejar Timun Mas. Sambil berlari, Timun Mas teringat akan bingkisan pemberian dari Pertapa itu, lalu mengambil segenggam dan kemudian ditaburkanlah dan tumbuhlah mentimun yang sangat lebat. Raksasa pun langsung melahap mentimun yang lebat itu. Setelah kenyang, raksasa kembali mengejar Timun Mas. Di tengah perjalanan, Timun Mas mengambil jarum dan menaburkannya. Lalu tumbuhlah hutan bambu yang sangat luas. Raksasa pantang menyerah dan melewati hutan bambu untuk mengejar Timun Mas. Dengan sigap, Timun Mas melompat ke samping dan berlari dengan sangat cepat. Timun Mas kembali membuka bingkisan yang berisi garam tersebut dan menaburkannya ke arah raksasa, dan berubahlah menjadi lautan yang sangat luas. Tanpa putus asa, raksasa terus melewati lautan untuk mengejar Timun Mas. Karena ketakutan, Timun Mas kemudian melemparkan bingkisan yang terakhir berisi terasi itu, lalu menaburkan ke arah raksasa, dan berubahlah menjadi lautan lumpur yang mendidih dan sangat panas. Dan raksasa itu tenggelam dan tidak bisa menyelamatkan dirinya karena pelan-pelan tenggelam ke dasar lumpur. Timun Mas pun merasa lega karena selamat dari bahaya. Ia segera berlari dan pulang ke rumah untuk menemui Mbok Rondo, dan mereka berpelukan dengan bahagia. Nah, itu tadi dongeng dengan judul Timun Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.